Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Satya, Pak Semi, dan juga Pak Komaydi. Saya mungkin ke Pak Komaydi dulu. Tadi Pak Semi sudah menyinggung banyak hal begitu terkait dengan investasi, misalnya di hulu migas atau investor bisa lebih tertarik lagi untuk datang ke Indonesia. Menurut Anda skema seperti apa yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung hal ini? Iya, kalau dari beberapa indikasi yang disampaikan oleh Pak Semi tadi memang ada beberapa hal positif ya Mbak. Misalkan yang sebelumnya growth split dimandatorikan kemudian menjadi opsional gitu ya. Karena memang secara karakteristik ada lapangan-lapangan yang cocok untuk cost recovery model dan ada yang cocok untuk growth split model. Jadi memang tidak bisa diseragamkan atau tidak bisa dipaksakan. Dan ini saya kira pemerintah sudah cukup clear melihatnya, kemudian ini hanya menjadi opsi bukan mandatorik lagi gitu ya. Itu positif gitu. Tetapi ada kebijakan-kebijakan lain yang bersamaan dengan itu juga masih kontraproduktif dengan iklim investasi di hulu. Misalkan tadi Pak Sami menyebut harga gas yang di capping $6 per MMBTU sampai di plain gate gitu. Dan ini kan karakteristik harga gas untuk masing-masing wilayah di Indonesia, untuk di hulunya atau di kepala sumurnya kan beda-beda Mbak Zelda. Jadi untuk di Indonesia Timur mungkin bisa, tetapi di Indonesia Barat sebagian besar kan lapangan-lapangan yang sudah mature, yang sebagian besar katakanlah ada juga yang di kepala sumur sudah di kisaran 8, bahkan 8 sampai 9 gitu. Kalau kemudian harus dipaksa turun menjadi 6 di plain gate, belum lagi nanti ada hitung-hitungan biaya transmisi, biaya distribusi. Kalaupun nanti 100% dari bagian pemerintah atau PNBP sudah dikurangi, itu kadang-kadang ada case-case tertentu yang tidak bisa memberikan efek signifikan di ujungnya, di blend gate-nya. Jadi di satu sisi pemerintah sudah berkorban untuk nggak dapat PNBP, tetapi di sisi lain di ujungnya harga gas di industri juga nggak turun signifikan juga, masih di atas 6, bahkan jauh di atas itu gitu. Nah, sementara untuk Indonesia Timur, katakanlah mudah, tetapi penggunanya kan sebagian besar ada di wilayah barat ya Mbak. Jadi problemnya ada di sana, sehingga masalah distribusi dan transmisi ini menjadi problem. Kalau mau bangun jaringan pipa transmisi dari katakanlah Tangguh Trin 3 dihubungkan sampai ke wilayah Indonesia bagian barat, juga memakan biaya yang cukup mahal. Dan membangun pipa itu juga perlu komitmen sampai seberapa lama mendapatkan alirannya, seberapa volumenya, karena berkaitan dengan keekonomian proyek. Kalau mau dikonvert menjadi LNG kemudian digunakan di Indonesia Timur, nanti biaya menjadikan LNG biaya, kemudian mengkonvert lagi menjadi gas untuk bisa dimanfaatkan biaya lagi. Ujung-ujungnya sampai di Indonesia Barat nanti juga sama dengan harga gas yang didapatkan dari wilayah Indonesia Barat. Jadi problemnya cukup rumit untuk digas. Nah karena itu saya kira kebijakan memaksakan $6 average seluruh Indonesia ini yang saya kira perlu ditinjau ulang. Di satu sisi saya memahami bahwa ini positif untuk daya saing industri. Tetapi di sisi lain pemerintah juga harus memikirkan bahwa industri migas ini harus tetap hidup juga gitu. Indonesia Barat untuk skala tertentu yang harganya katakanlah di atas 8 juga harus tetap hidup. Kalau harganya murah kita mengimpor oke-oke saja untuk jangka pendek, tetapi tentu di dalam jangka panjang itu tidak baik ya, karena kemudian kita tergantung terhadap impor, ketahanan energi nasional, kemandirian energi nasional tentu akan menjadi pertaruhannya di sana. Sehingga saya kira memaksakan harga 6 untuk di kepala atau di plain gate penggunanya itu yang perlu ditinjau ulang. Saya kira tujuannya positif, tetapi di dalam pelaksanaannya dan ini sudah diimplementasikan oleh pemerintah, teman-teman SKK juga sudah menghitung, mensimulasikan berapa keuangan negara yang katakanlah rela dikorbankan dari PNBP gas yang tidak diterima, tetapi impact-nya toh ada beberapa wilayah yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Saya kira itu salah satu. Oke, saya ke Pak Satya. Pak Satya, kalau di lapangan sendiri tuh keadaannya seperti apa terkait skema ini, antara skema cost recovery dibandingkan gross split saat ini? Enggak, kita kalau itu kan sudah bagus ya tadi, jadi sudah dibuka betul menjadi opsional. Jadi siapa yang mau gross split silahkan, yang mau PSC cost recovery mereka bisa meng-apply. Itu menurut saya sudah sinyal yang positif dan kami tidak mendapatkan feedback yang tidak bagus ya sebagai respon daripada mereka. Yang mesti disadari sekarang bahwasanya yang disampaikan oleh Pak Komaydi tadi adalah bahwa negara itu mulai memikirkan
bahwa perubahan paradigma bahwa migas itu bukan lagi sebuah komoditas yang diperdagangkan, tetapi lebih kepada agen daripada pertumbuhan. Jadi supaya merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan $6 ya, kebijakan $6 per MMBTU itu dimaksudkan sebetulnya itu agar industri tumbuh, ya, dengan industri yang tumbuh dan dia bisa kompetitif, sehingga mereka lah nanti yang diharapkan sebagai pembayar pajak. Jadi pada akhirnya kita akan mendapatkan masukan sebagai revenue itu dari pajak akibat daripada pertumbuhan industri tadi. Nah, memang ada satu hal yang saya perlu tegaskan di sini bahwa ada pengaturan antara yang dihilir, yang di downstream hingga sampai kepada plant gate yang dalam hal ini sampai kepada customer. Jadi customer itu yang masih belum diatur secara bagus ya, karena itu masih menggunakan skema B2B. Itu yang menjadikan kenapa tadi dikatakan bahwa peraturannya adalah ke plant gate $6, tapi ternyata masih diterima lebih daripada $6, ada yang 8 ataupun 9. Nah, ini yang rencana akan dibenahi dalam waktu dekat. Karena apapun juga tujuannya baik ya, kita mengorbankan betul dari sisi pendapatan negara, kita mensacrifice pendapatan negara di dalam rangka supaya investasi tetap ada, ya, karena mereka mengukur kepada keekonomian daripada masing-masing wilayah yang dikelola oleh para KKKS tersebut, sehingga bagian negara yang dikurangi itu kita menggunakan mekanisme cost recovery. Ya, tetapi tujuan baik ini mudah-mudahan bisa terjadi gitu. Jadi jangan sampai kita kembali lagi kepada skema lain yang intinya bahwasanya kita masih lagi terbelenggu bahwa migas itu menjadi revenue base, menjadi pendapatan negara. Negara ingin melepaskan paradigma yang lama itu menuju kepada paradigma yang baru. Saya pikir suasana sekarang ini sudah cukup kondusif untuk mengantisipasi. Ya, memang kalau kita melihat pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi hari ini tidak seperti pada tahun 2019. Jadi turunnya drastis sekali, hampir sekitar 60%. Karena apa? Karena satu adalah demand, yang kedua adalah adanya peraturan pengurangan daripada harga gas tadi yang di plant gate $6, otomatis pendapatan negara juga berkurang. Yang ketiga itu adalah adanya turunnya dari harga minyak dunia. Sehingga kita ingin membuka kacamata publik ya, bahwasanya minyak dan gas bumi pendapatan hari ini tidak seperti yang sebelumnya, tetapi kita berharap pendapatan negara secara keseluruhan melalui pajak, harapan kita akan meningkat. Memang pertumbuhan daripada industri terhadap GDP kita harapkan juga betul-betul akan terkatrol ya, sehingga pada gilirannya akan tumbuh industri-industri baru. Oke, sebelum jeda saya ingin tanggapan dari Pak Semi. Silakan Pak Semi. Ya, sorry, barusan saya unmute. Ya, sebenarnya permasalahan soal kontrak gross split versus atau dibandingkan dengan cost recovery ini sudah merupakan yang tadi saya katakan sesuatu yang positif dan sangat-sangat diapresiasi oleh industri, karena kembali lagi yang selalu dicari oleh para pemain atau industri adalah opsi. Kita jangan dipaksakan kepada satu jenis kontrak ataupun satu jenis produk dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan selalu adalah opsi, dan itu sudah sangat baik sekali. Dan tentunya berkaitan dengan kontrak ini sendiri, memang benar bahwa sebenarnya ada jenis lapangan yang cocok dengan kontrak tertentu, ya. Nah, contohnya seumpamanya bagi kontrak-kontrak yang seumpamanya sudah ada discovery dan bahkan diperpanjang, atau yang kontraknya habis diperpanjang gitu ya, atau kontrak-kontrak yang tidak ada resiko eksplorasinya. Sebenarnya lapangan-lapangan seperti itu sebenarnya sangat ideal untuk dilakukan dengan kontrak gross split sebenarnya. Nah, kontrak cost recovery adalah kontrak-kontrak atau lapangan-lapangan yang mempunyai risiko di depannya besar, yaitu risiko eksplorasi contohnya ya. Oleh karena itu makanya itu pasti akan dipilih oleh para investor ya dalam hal ini. Tapi kembali lagi yang tadi untuk terakhir yang saya ingin highlight bahwa kami dari industri mengusulkan adanya dibukanya kemungkinan untuk cross
cross contract ya dalam hal ini ya. Jadi contohnya adalah untuk kontrak-kontrak yang masih berisiko tinggi, yang masih dalam tahap eksplorasi. Apakah mungkin biayanya itu bisa disubsidi oleh pajak-pajak yang dibayar dengan lapangan-lapangan yang sudah berproduksi contohnya. Ya, nah ini satu hal yang kemungkinan yang industri, para pemain industri mengharapkan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Tentunya akan ada impact terhadap pendapatan negara. Tetapi kembali lagi, saya juga ingin menggarisbawahi apa yang Pak Satya tadi katakan. Kita ini kan bukan lagi merupakan industri yang menjadi misinya hanya untuk pendapatan negara. Misi kita adalah bagaimana menggerakkan ekonomi. Dengan adanya eksplorasi tentunya ekonomi akan bergerak. Nah, kedua yang juga yang diharapkan oleh industri adalah fleksibilitas dalam melakukan komitmen. Ini sesuatu hal yang diharapkan karena sampai saat ini komitmen itu dilihat sebagai sesuatu kewajiban yang tidak ada kompromisnya ya, dalam hal ini. Tentunya kita tahu bahwa dalam pengeboran minyak kadang-kadang kita menyangka di sana ada potensi gitu ya, ada potensi migas, tapi setelah mengebor sumur pertama ternyata tidak ditemukan sama sekali. Dan dalam kontrak kita punya komitmen umpamanya 3 sumur umpamanya. Nah, apakah 2 sumur berikutnya harus kita lakukan di tempat yang sama di mana kita tahu bahwa itu akan gagal begitu. Nah, ini hal yang perlu dipertimbangkan sekali oleh pemerintah, bahwa diberi fleksibilitas kepada para investor, para pemain, agar komitmen itu bisa dipindahkan. Bukan berarti dia tidak mau melakukannya, tetapi melakukannya di tempat yang ada payback-nya, ada kemungkinan untuk ditemukan cadangan migasnya gitu. Jadi dua hal itu mungkin yang tambahan dari saya, Mbak Poppy. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Hot Economy usai jeda, pemirsa tetaplah di sini.